Halo, selamat malam teman-teman. Jadi langsung saja saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman soal P2P ke Korea, karena saat ini lagi rame orang-orang menawarkan program P2P ke Korea Selatan. Sepengetahuan saya ini ya, sepengetahuan saya. Jadi P2P itu privat to privat, jadi antar pribadi. Mungkin kalau Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja ada dalam P2P tapi bukan di Korea. Kalaupun ada, tidak ada yang kerja di manufaktur. Yang ada di Korea itu adalah hanya G2G. Jadi sistem P2P kalau yang mau di Korea itu sebenarnya ingin mengakomodir sistem agensi. Ada agensi ini, mohon maaf dalam tanda kutip, nanti akan bermain para mafia tenaga kerja, human trafficking nanti yang akan bermain. Sejak tahun 2006 kalau nggak salah, di Korea itu mereka concern untuk menutup sistem di luar pemerintah. Kalau dulu ada namanya KFSB. Kalau dulu KFSB itu melalui PJTKI diberi ada wewenang untuk mengirimkan tenaga kerja ke Korea dulu sebelum tahun 2006. Terakhir 2006 itu sudah ditutup. Yang ada yang di Korea itu sekarang hanya ada sistem G2G. Kenapa itu yang nutup itu bukan Indonesia ya, yang nutup KFSB, P2P itu pemerintah Korea sendiri, karena pemerintah Korea sendiri ingin agar tenaga kerja asing yang bekerja di Korea dilindungi, ada perlindungan dari negara, gitu. Ada jaminan keamanan legalitas dari negara. Pemerintah Korea sendiri berprasangka baik bahwa negara Indonesia, pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui BP2MI itu tidak akan melakukan pemalsuan dokumen. Walaupun pada praktiknya di awal-awal masih banyak terjadi orang-orang PT itu, karena PT dihapus, mereka main-main dengan orang oknum BP2MI untuk melakukan beberapa pemalsuan dokumen, ganti nama, ganti alamat, dan ya macam-macam lah. Itu dulu pun tetap ada. Tapi tiap tahun selalu diperbaiki oleh pemerintah Korea, sistemnya pun diperbaiki. Kalau dulu G2G itu nggak perlu pakai tes, hanya cukup dengan pernyataan pernah kursus, sertifikat pernah kursus bahasa Korea, nggak ujian itu bisa berangkat. Tapi kemudian ternyata ketika TKI yang di Korea dengan sistem tanpa ujian itu banyak yang nggak ngerti bahasa Korea, itu merepotkan pabrik-pabrik, merepotkan perusahaan-perusahaan, banyak terjadi masalah. Kemudian dibuatlah sistem ujian. Itu pun juga mau dimanipulasi, tapi tetap tiap tahun diubah. Artinya begini, pemerintah Korea itu ingin melindungi tenaga kerja asing, pemerintah Korea, sehingga tidak ada sistem keagenan, dihapus total sistem keagenan tenaga kerja yang mengarah pada human trafficking, bayar mahal. Kalau perlu pemerintah Korea itu ingin pembayaran biaya untuk berangkat ke Korea itu ditekan seminimal mungkin, makanya dilewatkan sistem ke pemerintah antar pemerintah. Meskipun oknum-oknum pemerintah di Indonesia juga main-main, tapi tetap sekarang kita soroti dari pihak pemerintah Korea sendiri. Pihak pemerintah Korea sendiri, mereka tidak akan secara negara pusat, mereka tidak akan pernah membiarkan sistem keagenan menguasai ketenaga kerjaan asing di Korea Selatan, karena itu rawan dengan penyalahgunaan, rawan dengan ilegal. Pemerintah Korea
serius memberantas ilegal, orang-orang yang ilegal. Bahkan memberikan sanksi pada perusahaan-perusahaan di Korea yang mempekerjakan karyawan tenaga kerja asing ilegal yang tidak memiliki dokumen resmi. Nah, dokumen resmi visa itu hanya bisa dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, Nodongbu namanya di Korea. Dengan syarat payung hukumnya harus G2G. Jadi payung hukum P2P itu nggak ada di Korea Selatan, manufaktur. Yang ada itu hanya G2G. Jadi kalau ada orang yang menawarkan sistem P2P manufaktur, itu jelas penipuan. Mungkin bisa berangkat sampai Korea, tetapi sampai di bandara, sampai ditendang, suruh pulang. Percaya sama saya. Dan itu pasti juga berbelit-belit. Pasti visanya juga visa turis mungkin. Nanti di sana sampai disuruh ilegal. Bulbob namanya. Itu harus hati-hati. Suruh cari kerja sendiri. Dan nanti resikonya ketangkap, dipulangkan, dan diblokir. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Ya mungkin ada sistem sektor-sektor phishing itu ada. Mungkin loh ya. Kalaupun ada yang untuk P2P itu sektor phishing itu di perikanan. Kerja di perikanan itu berat Mas, berat sekali. Makanya banyak orang yang kabur dari kerja di phishing. Berat. Kok ada yang menawarkan 70 juta bisa berangkat ke Korea. Aduh, itu apa lagi? Mas, kan ada E7 atau bukan E9. Kalau E9 pasti lewat G2G lewat pemerintah. Pemerintah Korea nggak akan pernah membuka. Meskipun Kementerian Tenaga Kerja memberikan izin PT-PT untuk memberangkatkan ke Korea atau memberikan peluang pemerintah Indonesia loh ini untuk berangkat ke Korea, tapi pihak Korea sendiri nggak akan pernah mau kalau tidak melalui payung hukum yang sudah ada undang-undangnya, yaitu sistem G2G, satu pintu. Indonesia boleh semrawut, rebutan antara Kemenaker sama BP2MI rebutan boleh, tapi yang dipakai adalah kesepakatan awal antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea, yaitu sistem G2G yang dihandle oleh BP2MI. Gitu. Hanya BP2MI yang boleh memberangkatkan G2G ke Korea Selatan. Nah, kalau payung hukumnya P2P ada nggak di Korea? Nggak ada. Kalau Indonesia mau bikin payung hukumnya ya silakan, tapi Korea nggak akan mau menerima. Karena kenapa Indonesia berusaha mati-matian memasukkan aneka macam sistem selain G2G untuk memberangkatkan TKI ke Korea? Karena itu lahan basah, duitnya itu banyak. Oknum-oknum di Kemenaker, oknum-oknum di Indonesia itu berusaha mencari peluang kerjasama dengan agensi-agensi, mafia-mafia tenaga kerja untuk bisa memberangkatkan TKI ke Korea Selatan. Itu teman-teman yang perlu difahami. Jangan tergiur dan tertipu dengan adanya sistem yang lagi-lagi itu P2P itu. Mas, tapi kan sudah ada kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah di Korea Selatan dengan pemerintah daerah di Indonesia. Pemerintah daerah mereka di Korea Selatan aja ya, di Korea Selatan mereka itu ya pengen aja, mau aja menerima tenaga kerja asing dari luar negeri, dari manapun bisa aja, mau aja. Tapi payung hukumnya nggak ada, karena payung hukumnya itu yang bersifat nasional, hanya G2G yang ngurusin semua itu tenaga kerja asing, hanyalah G2G, nggak ada sistem lain. Jadi pemerintah daerah, gubernur, wali kotanya yang di Korea Selatan harus tunduk pada peraturan itu. Meskipun mereka bikin MOU dengan Pemda Kabupaten Malang, Pemda Kabupaten mana misalnya, Subang atau Indramayu, silakan buat kesepakatan seperti itu. Tapi itu nggak akan laku, karena payung hukumnya nggak ada. Tahu saya. Nah, mau nyoba ya silakan. Karena yang perlu garis bawahi bahwa pemerintah Korea secara nasional itu
berusaha untuk menghapus human trafficking dan pemalsuan dokumen yang nanti berujung pada ilegal, dan melindungi calon TKI dan pekerja migran, pekerja asing yang ada di Korea Selatan. Kalau ada permasalahan apa-apa itu melalui sistem yang sudah ada di Korea. Jadi kalau P2P diadakan itu malah langkah mundur, dan itu nggak mungkin. Mau sudah maju dengan negara yang ngurusin kok tiba-tiba ada agensi masuk lagi kayak zaman KFSB, ya nggak mungkin, impossible itu. Nah, dengan misalnya dengan PE7 profesional, bahkan dia perusahaannya itu bilang tanpa tes bla 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 bla, dengan sangat mudah ini sulit. Kami ini ya, saya itu TKI Korea, mau berusaha mendapatkan E7 aja susahnya minta ampun. Harus ujian bahasa level berapa itu, level 2 atau level 1. Susah minta ampun. Terus nanti harus punya piagam sertifikat profesi yang diakui internasional. Atau punya loyalitas terhadap perusahaan, sudah bekerja di situ selama bertahun-tahun sehingga dia dianggap profesional. Baru dia dapat visa E7 atau E berapa itu. Ya belum pernah kerja di Korea sama sekali, nggak ada jasanya, nggak ada loyalitasnya, kok tiba-tiba bisa dapat visa E7. Itu harus benar-benar profesional, harus punya keahlian khusus, profesional. Jadi pekerja yang ada di Indonesia, yang ada di Korea itu rata-rata adalah D3, dark, dirty, dangerous. Makanya mereka merekrut tenaga kerja dari luar negeri karena mereka membutuhkan tenaga kerja yang 3D tadi. Dark, dirty, dangerous. Kalau yang profesional ahli IT ini mereka tuh kebak udah punya banyak stok. Mereka itu nggak butuh. Umpama butuh itu ya memang karena tuntutan kemitraan atau pemasaran. Karena misalnya mereka punya cabang di Indonesia dan seterusnya, seperti itu. Yang di Korea nggak ada yang bisa misalnya ukir, nah itu, atau mungkin IT yang memang luar biasa, bisa aja, tapi harus benar-benar luar biasa, nggak sembarangan. Ya seperti itu jawaban saya teman-teman semuanya. Hati-hati tipu menipu, ya, tipu menipu. Wassalamualaikum.